Tenun merupakan suatu proses yang menyatukan antara waktu, manusia dan cerita di baliknya yang tidak bisa tergantikan oleh mesin. Jadi, tenun merupakan suatu proses panjang juga yang menyatukan akar tradisi yang ada dari turun-temurun yang memiliki nilai value yang sangat tinggi. Dengan adanya tenun, usaha ini saya bisa menciptakan lapangan kerja. Saya memperkerjakan ibu-ibu yang notabene ekonomi menengah ke bawah. Lama prosesnya, kalau dari pagi lebih bisa 1 lembar. Dasarnya kan putih semua, terus dicelup pakai warna apa, kayak itu biru, merah, hitam. Terus digulung lagi, pakai taruh di sana tuh krereknya tuh. Jadi dah kayak ini dah tuh hasilnya di sana tuh. Hasilnya tuh dah pakai besarin anak, pakai sekolah, bantu suami juga. Dulu raja-raja yang boleh pakai tenun, karena sekarang zaman sudah modern, dibolehkan semua pakai tenun ini. Tenun ini terbentuk pada zaman penjajah Jepang. Dari penjajah itulah bagaimana biar modern, sedikit modern walaupun ATBM. Dulu anak-anak muda diwajibkan untuk menenun. Sebelum dia bisa menenun, dia tidak boleh menikah. Itu dulu. Sekarang bebas sebagai bisnis finansial. Kami berharap kain tenun kami bisa diterima oleh untuk masyarakat lokal kita, karena kebutuhan kain tenun itu masih dipergunakan sampai saat ini sebagai kebutuhan upacara adat, kantoran, dan lain-lain. Untuk pasar internasional, jadi kami berharap kain tenun tersebut bisa diterima untuk tren mode fashion dan juga kebutuhan interior desain untuk rumah, hotel, villa, dan lain-lain. Dengan menampilkan proses menenun kami sebagai sebuah pengalaman wisata budaya yang hidup, kami mengajak dunia bukan sekadar untuk membeli produk, tetapi untuk masuk ke dalam kisah kami. Melalui digital storytelling, kami dapat membawa audiens global dari layar mereka langsung ke jantung Klungkung, Bali. Mengubah setiap unggahan media sosial menjadi sebuah pintu virtual menuju warisan budaya kami yang hidup. So this is an international collaboration between Griffith University Australia and the Bali Tourism Polytechnic. This training empower women and they are supporting people in this weaving ecosystem by enhancing their digital presence, diversify weaving from just a piece of fabric, a product, a commodity to cultural tourism experience and product, which is aligned strongly with Bali tourism offerings here. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah transfer pengetahuan, tetapi juga ruang kolaborasi nyata antara dunia akademik, komunitas penenun, pelaku UMKM, serta mitra internasional, yaitu Griffith University. Tema Digital Empowerment Weaving Culture Tourism Future sangat relevan dengan tantangan zaman, di mana pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas digital dan ekonomi masyarakat. Teman-teman atau ibu-ibu penenun ini tentunya juga banyak hal yang dipelajari, terutama dalam perubahan mindsetnya. Jadi menenun itu merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Di zaman sekarang, bagaimana tenun itu tetap eksis. Untuk mencoba itu tidak harus menjadi hebat. Dengan teknologi atau metode seperti tadi, sangat seru ya, dengan kamera di HP, lalu peserta disuruh langsung untuk menggambarkan diri mereka dari hasil foto yang mereka jeprek tadi.
Yang saya pelajari hari ini adalah tentang bisnis, tentang desain, tentang perkembangan tenun di era sekarang. Dari saya merasa senang karena dapat ilmu, dapat pelajaran soalnya. Saya untuk anak muda untuk bisa mempelajarinya untuk masa depan, bisa memperluas kain-kainnya itu sampai ke internasional. Saya melihat hari ini semua partisipan sangat aktif ya dan juga sangat bersemangat. Mereka memiliki antusiasme yang sangat tinggi untuk mengikuti pelatihan ini. Dan saya harapkan di 2 hari pelatihan ini dari modul 1 sampai yang terakhir modul 7, para penenun ibu-ibu dan juga ibu-ibu yang mitra ya yang di koperasi bisa mendapatkan manfaat ya dari pelatihan ini. Dan merasa lebih berkembang ini. Terinspirasi sih agar memperluas pasar. Saya sangat puas dan semangat mengikuti workshop itu. Setelah dilihat-lihat, awalnya tuh saya agak ragu buat punya tempat tenun sendiri, tapi setelah dilihat potensinya dan mau melestarikan budaya, jadi saya tuh ada keinginan untuk membuka tenun sendiri gitu. Ternyata setelah workshop kemarin itu kita terinspirasi, ternyata masih ada pasar yang lebih luas lagi yang akan kita jangkau. Karena dapat pengalaman bikin Gemini, bikin TikTok gitu. Kan saya sudah bikin TikTok waktu pelatihan itu. Karena digitalisasi ini sangat banyak perkembangannya, terutama dalam promosi dengan digital. Itu kita bisa jangkau market yang lebih luas, yang sebelumnya kita tuh nggak pernah kebayang bisa menyampai ke market itu, ternyata bisa. Jauh ini kan kita hanya offline aja, mengandalkan dari mulut ke mulut, punya teman. Dan ternyata setelah workshop kemarin itu kita terinspirasi, ternyata masih ada pasar yang lebih luas lagi yang akan kita jangkau. Jadi ada keinginan sih untuk memperbaiki. Selama workshop itu saya juga merasa kalau itu tuh kayak nggak terlalu sulit karena saya tuh hitungannya Gen Z, jadi digital native gitu, jadi kita udah lumayan paham. Dan di workshop itu juga saya bisa membantu yang lain juga kalau ada yang kesulitan. Pelajaran yang diberikan sama beliau itu saya sangat tertarik. Gemini ditanya bagaimana perkembangan tenunnya di Gegel. Saya harapkan pelatihan kemarin itu saya bisa memperjuangkan tenun Gegel untuk berkembang lagi, untuk tetap lestari. Saya mengharapkan sekali mudi-mudi itu regenerasi penerus tenun itu untuk bisa berlatih lagi sesuai dengan keinginan saya yang terpendam selama ini untuk melestarikan tenun. Dari dulu dah saya mengumpulkan tukang tenun, habis sekolah tidak mau dah dia belajar tenun lagi, sudah keluar dia cari kerja gitu. Saya berharap kedepannya agar ada lagi lebih mendalami bagaimana cara kita menyeting toko biar menarik, agar bisa kita bersaing di pedagang-pedagang online lain, biar kita bisa hidup lagi tenun endaknya. Harapan saya sebagai Gen Z untuk masa depan tenun ini, saya harap banyak dari generasi muda yang mau terjun ke bidang tenun, karena selama ini jarang saya lihat ada banyak anak muda yang mau terjun di bidang tenun. Harapan saya agar kedepannya lebih banyak anak-anak muda yang mau tertarik dan terjun ke bidang tenun tersebut. Pelatihan yang diberikan sangat kami apresiasi karena di mana anggota kami adalah dominan perempuan. Dengan meningkatkan pengetahuan digital kepada perempuan itu tentunya memberikan suatu dampak yang positif dan yang membantu daripada tenun itu sendiri. Dengan digitalnya dia bisa membuat storytelling, melakukan membantu pemasaran, promosi dan lain sebagainya. Itu semata-mata semuanya itu adalah mempergunakan proses digital. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali pelatihan itu dan mudah-mudahan pelatihan ini bisa berkelanjutan dengan memberikan pengertian-pengertian dan pengetahuan digital kepada para perempuan terutama yang bergerak di bidang tenun dalam rangka melestarikan tenun di Pulau Bali ini.